tahan dulu deh. Jadi selamat pagi dek. Kita yang menelpon tadi. Iya. Oh, atas nama Muria. Iya. Oh iya dek. Jadi adik kan sudah tahu bahwa ibu seorang konselor yang pastinya adik datang ke sini untuk membawa sebuah masalah adik yang membuat adik merasa frustasi dan ingin berbagi kepada saya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang adik hadapi, begitu ya? Iya. Oh iya dek. Jadi sebelum masuk saya mau bertanya, adik masih kuliah atau sudah selesai atau bagaimana dek? Saya masih kuliah. Kuliah, oh sudah semester berapa? Semester 6. Sudah semester 6, oh iya, tinggal sebentar ya. Iya. Jadi begini dek. Sebagai langkah yang harus kita lakukan dalam kedatangan adik di sini ialah adik harus bercerita kepada saya masalah apa yang sedang adik gumuli supaya saya bisa memberi solusi dan masukan yang adik butuhkan dari masalah yang adik sedang hadapi. Jadi silakan Nur, silakan bercerita, silakan terbuka kepada saya. Karena dalam ruangan ini hanya ada kita berdua dan ruangan ini sangat tertutup, tidak ada orang yang bisa masuk selain klien saya yang akan datang untuk menyampaikan pergumulannya. Jadi silahkan terbuka, silahkan bicara jujur apa yang adik alami, silahkan ceritakan supaya saya bisa membantu dalam penyelesaian masalahnya. Silahkan deh. Jadi begini Bu, saya orangnya susah terbuka sama orang, jadi saya mencari solusi bagaimana supaya saya bisa menceritakan masalah saya ke orang lain begitu. Oh iya deh. Jadi Kalau apalagi kalau misalnya pertama kali bertemu begitu, jadi agak susah untuk bercerita. Jadi maksud adik datang ke sini karena adik memiliki masalah, cuman adik tidak mampu untuk bercerita ke orang lain karena adik sudah terbiasa menyimpan masalah sendiri ya, begitu ya? Iya. Oh iya dek, terima kasih dek sudah mempercayakan diri untuk datang kepada saya, sudah percaya sama saya sebagai tempat adik pertama kali untuk menyelesaikan masalah yang sedang adik hadapi. Olehnya itu dek, bukannya saya memuji diri, cuman ini adalah tugas saya yang harus saya lakukan, dan dalam hal itu kemampuan saya untuk menyimpan rahasia atau privasi seseorang itu harus kuat dalam diri saya. Jadi adik tidak boleh ragu dan malu untuk menyampaikan semua masalah yang adik sedang hadapi, agar ibu juga lebih mudah untuk menolong membantu adik keluar dari masalah itu, memberi solusi yang tepat. Jadi silahkan bercerita masalah apa yang akhir-akhir ini membuat adik merasa stres atau merasa tidak mampu untuk dipecahkan sendiri. Silakan dek ceritakan. Jadi begini, saya sedang sakit. Jadi tapi saya tidak mau cerita ke orang lain, apalagi kayak orang tua begitu, teman-teman. Saya tidak mau kalau ada orang yang lain yang tahu. Jadi begitu. Pokoknya saya tidak mau kayak dokter begitu. Oh, adik merasa punya sebuah penyakit, cuman adik tidak berani buat cerita ke orang tua dan orang lain, dan apalagi mau periksa begitu. Oh, Nanti saya takut nanti kayak Clara begitu kan. Takut mengetahui bahwa hasil dari periksaan itu sebuah penyakit yang berat. Begitu deh. Jadi selanjutnya selama ini yang adik lakukan hanya menyimpan saja. Iya, kayaknya saja. Oke dek, jadi bisa ceritakan dek, kalau bisa adik ceritakan penyakitnya itu seperti apa. Saya tidak apa tadi saya bilang. Tidak apa-apa dek, silahkan. Di payudara aku ada benjolan. Jadi saya agak takut kalau pergi periksa nanti parah. Kalau yang dibilang kanker gitu. Oh, di payudara ada benjolan, jadi adik takut untuk periksa nanti diberi hasil oleh dokter bahwa parah dan harus dioperasi seperti itu dek. Jadi sampai sekarang adik belum cerita ke keluarga adik.
Belum periksa juga. Ya. Hanya lihat di Google gitu. Kadang lihat di Google. Jadi itu yang membuat adik merasa sangat stres akhir-akhir ini. Apakah hal ini juga mengganggu aktivitas dan perkuliahan adik? Iya, karena kan saya tidak fokus gara-gara itu saya putus. Oh iya dek, jadi begini dek, nah kalau Mur, masalah yang Mur sedang hadapi sekarang ini, saya mengerti. Saya paham bagaimana adik merasakan depresi, stres karena memikirkan hal itu. Saya paham dek, saya mengerti. Namun langkah awal yang harus adik lakukan agar adik bisa lepas dari masalah besar seperti ini ialah bahwa adik harus belajar membuka diri. Belajarlah membuka diri setidaknya kepada salah satu dari sahabat yang adik percayai, yang Mur percaya, atau saudara ataupun orang tua, untuk kemudian menolong adik pertama kali dalam mengantar ke dokter. Dan kemudian yang harus adik lakukan ialah Mur harus belajar menerima kenyataan. Kalaupun sampai di dokter dalam periksa nanti dan dokter memberikan hasil yang tidak seperti yang harusnya adik harapkan, atau ketika adik mengetahui kebenaran penyakit yang adik sedang rasakan, adik harus bisa terima sebagai seorang pemuda Kristen. Harus memiliki pengharapan bahwa apapun yang adik alami, apapun hasil dari pemeriksaan adik itu adalah hal yang harus adik jalani dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dek. Karena ketika kita hanya berpikir manusiawi saja, ketika kita hanya berpikir bahwa saya tidak akan mampu karena saya seperti ini, ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang akan menolong, menyertai kita hingga kita bisa lepas dari pergumulan itu dek. Jadi saran saya, langkah awal yang harus adik lakukan ialah belajarlah terbuka kepada, dan harus terbuka kepada salah satu dari saudara ataupun orang tua adik untuk mengantar ke pemeriksaan. Kalaupun hasilnya harus dioperasi, yakinlah dek bahwa itulah itu yang ditakutkan dek. Kalau bicara soal operasi dek, bukan cuma adik orang pertama yang dioperasi, sudah banyak orang yang dioperasi dek. Bahkan penyakit yang adik rasakan ini tidak sebanding dengan penyakit yang telah dirasakan orang lain. Lalu yang harus jadi pertimbangan adik ialah ini adalah hal yang harus adik jalani karena ini sudah terjadi dalam hidup adik. Ketika adik hanya menyimpan saja, Mur tidak berani untuk periksa dan diobati, maka itu akan semakin memperparah penyakit yang adik sedang alami. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa saja penyakit yang sedang adik rasakan ini tidak seperti yang adik duga setelah sampai di pemeriksaan. Jadi soal operasi, jalan saja dek. Tuhan sudah mengatur yang terbaik dalam hal itu. Dan kalau hanya hal itu yang adik pikirkan, atau masih ada lagi yang menjadi beban pemikiran Mur selain takut untuk dioperasi dan takut menerima hasil periksaannya? Tidak sih. Tidak ada dek. Kalau saya sampaikan nanti orang saya terpikir atau perasaan dengarnya kata kita teman-teman. Jadi kalau adik juga memikirkan orang tua, yang terlebih harus adik pikirkan sekarang itu ialah bagaimana sakitnya orang tua jika hal yang tidak diinginkan lebih terjadi dalam kehidupan adik. Jika adik tidak mau terbuka secepatnya agar cepat diproses. Karena penyakit yang adik sedang alami ini bukan penyakit yang biasa. Penyakit ini memang harus segera dikonsulkan ke dokter supaya dokter cepat mengambil tindakan. Jadi saran saya, sampaikan dek biar lebih cepat selesainya dan serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan mengatur yang terbaik buat adik sendiri. Jadi bagaimana perasaanmu? Apakah ada sedikit kelegaan setelah mendengar penjelasan dari saya? Iya, saya Sudah lega ya. Jadi setelah ini pulanglah ke rumah dek, belajarlah terbuka ke salah satu orang yang adik rasa bisa menolong untuk mengantar ke pemeriksaan ke dokter. Setelahnya itu adik juga melakukan proses-proses yang diarahkan oleh dokter dan percayakan sama Tuhan dek.
kalau selesai dari itu dan masih ada hal yang ingin adik sampaikan, masih ada yang mengganjal dalam pikiran adik setelah melalui proses-proses itu, silahkan datang kembali. Kita masih memiliki waktu yang banyak untuk adik share-share ke saya, menyampaikan yang adik rasakan supaya saya tolong kembali, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini dapat menolong adik dalam menyelesaikan keluar dari pergumulan yang sedang adik alami. Dan percayalah dek bahwa tidak ada hal yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita yang di luar dari batas kemampuan kita. Jadi apa hanya itu yang adik ingin sampaikan? Ya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin disampaikan? Sudah tidak ada? Oh iya dek. Jadi untuk mengakhiri pembicaraan kita pada pagi hari ini, dan sebelum adik melakukan semua proses yang telah ibu sampaikan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menolong adik, menolong keluarga yang akan menemani adik menjalani proses demi proses. Semoga semua berjalan dengan lancar. Jadi adik siap saya berdoa? Ya, mari kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, jika Engkau boleh menyertai seluruh kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami berterima kasih ketika Tuhan boleh mempertemukan saya dengan saudari saya Nur dalam ia datang membawa diri untuk menceritakan masalahnya yang sedang ia gumuli, agar bisa saya bantu dan memberi solusi. Semoga apa yang telah kami perbincangkan hari ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih boleh dilalui oleh saudari kami, dan proses demi proses dapat dilalui dengan segala baik. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, dan asal kesembuhan ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu berkati saudara kami, berkati keluarga yang akan menemani saudara ini, dan juga dokter-dokter yang akan memeriksa dan sebagainya. Apapun hasil dari pemeriksaan yang saudara Nur akan lakukan, itu semua adalah kehendak Tuhan, dan itu akan dijalani dengan penuh sukacita karena tuntunan daripada-Mu. Setelah perjumpaan ini, saudara kami Nur akan kembali ke tempatnya, kiranya Tuhan menyertai agar boleh tiba dengan segala baik oleh karena penyertaan Tuhan. Inilah permohonan kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi selamat pagi dek, silakan kembali, dan silakan kembali datang ke sini jika masih ada hal selanjutnya yang menjadi hambatan adik untuk melalui proses-proses tersebut. Terima kasih sudah datang, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Terima kasih buat podcast. Iya, sama-sama.